Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Juhlas, kembali lagi di podcast kita yaitu Suara Remaja On Record. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yang udah gak asing juga buat kalian anak-anak Juhlas ya. Dengan Ketua OSIS Angkatan 34 yaitu Zidni Mana. Silakan kan itu bisa mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu ya. Ya, Rafdom. Ya, malam. Halo semuanya, udah jelas kenalin, nama aku Zidni Manafi. Mungkin kalian udah nggak asing sama aku atau udah kenal di sini. Di sini aku menduduki sebagai jabatan Ketua OSIS Angkatan 34 dengan periode 2025-2026. Nah, di sini biar kita saling sama-sama kenal ya, Noval. Ya. Mungkin Noval juga bisa memperkenalkan Ya, diri. santai ya. Ya, santai gitu bawaannya. Enggak? Oh, jadi saya perkenalkan Ya. diri. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Noval Sami Putra Nugraha. Saya sebagai salah satu anggota seksi bidang 5 yang mempunyai program kerja yaitu membuat podcast yang alhamdulillah terlaksana yaitu Suara Remaja On Record. Nah, temanya kali ini ya buat Kang Zidni nih. Manggilnya Kang, Bang atau Nama-nama biasa aja. Oh, biar Nama santai aja. Ya, biar santai. Karena kan kita mungkin di sini akan diskusi ngobrol-ngobrol biasa ya. Jadi kali ini kita udah punya beberapa pertanyaan buat Zidni nih. Pokoknya tentang lingkupnya tentang OSIS dan cara jadi experience Zidni setelah jadi ketua nih. Langsung aja pertanyaan pertama ya. Oh ya. Pertanyaan pertama nih, Ya. motivasi apa? Jadi apa motivasi Zidni untuk menjadi seorang ketua OSIS? Kalau untuk motivasi sih justru sebenarnya yang pertama itu paling awal niat dari diri sendiri dulu. Ya. Karena tentu mau sebanyak apapun dalam satu organisasi, tapi kalau untuk menjadi seorang ketua mah itu bawaan hati, bawaan diri, Ya, harus betul. niat dari sendiri, jangan dengan paksaan orang lain. Karena mungkin Noval juga bisa tahu ya, bagaimana sih rasanya dipaksa, apalagi juga dipaksanya ini untuk jabatan yang tanggung jawabnya sangat besar. Ya. Kita nggak bisa hanya sebatas main-main doang. Paling kalau untuk motivasi aku sebenarnya ada dua. Yang pertama emang karena kepengen aku, serta juga mungkin dorongan semangat dari rekan-rekan aku, dari teman-teman aku. Terus juga yang kedua nih, karena karena mungkin aku berpikir ketika untuk masa depannya nanti pasti bakal banyak tujuan yang untuk dicapai. Nah, kita nggak bisa kayak mencapai tujuan itu tuh dengan cara-cara hal yang itu aja, kayak berangkat sekolah pagi lalu pulang mungkin saat jam pulang, terus di rumah cuma ngerjain PR. Nah, mungkin aku merasa aku nggak bisa terus untuk berada di zona nyaman itu. Ya. Aku harus keluar, aku harus cari jati diri aku ini di mana. Karena untuk menggapai sesuatu itu pasti kita juga harus melalui yang namanya proses. Nah, mungkin prosesnya itu ya dengan cara aku menjadi dulu seorang ketua OSIS. Dengan mungkin menjadi seorang ketua OSIS, aku punya privilege, aku punya nilai plus, Punya relasi yang lebih nah gede ya, juga itu salah satunya mungkin relasi yang lebih gede. Aku juga punya pengalaman, karena mungkin nggak ada yang sebanding dengan suatu pengalaman. Ketika kita mempunyai yang namanya pengalaman, kita jadi tahu. Kak, mungkin kalau untuk dari motivasinya dua itu. Cuman kalau untuk yang paling besarnya yaitu aku punya sesuatu yang ingin aku capai, ya maka aku harus mempunyai yang namanya proses. Kita nggak bisa kayak kita diem aja terus di zona nyaman kita. Kita harus keluar. Kita harus semangat buat cari sesuatu apa yang sebenarnya kayak ini nggak mungkin kalau aku bisa jadi ini. Tapi kalau kita nggak berusaha, ya kita nggak akan tahu. Ya kan tahu hasilnya juga, langsungnya nggak mau mencoba takutnya ya. Nah, ya itu. Jadi memang harus keluar dari zona nyamannya dulu. Nah itu, yang terutama tuh sebenarnya kalau untuk menurut aku tuh kita nggak bisa buat ngebebasin dulu angkatan kita sebelum kita ngebebasin diri kita sendiri. Maksudnya tuh kayak aku nih berarti harus benar-benar ngebebasin diri aku dulu sendiri. Kayak diri aku harus bebas dari zona nyaman aku. Setelah sudah bebas, ya aku mulai ya mungkin ngejabat dari seorang ketua OSIS, karena kan aku mencoba dan aku jadi tahu. Jadi sebelum mencoba buat memimpin satu organisasi harus memimpin diri sendiri dulu. Nah ya itu mungkin. Nah, ya. Jawabannya agak panjang dan mendalam nih ya. Kayaknya pemikiran yang sangat capek waktu mencalonkan jadi ketua nih. Lanjut aja pertanyaan kedua ya. Ya. Pertanyaan kedua nih, menurut Anda Zidni, Ya. menurut kamu apa sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin? Sifat penting yang pemimpin itu harus punya.
Kalau untuk sifat penting sih mungkin sebenarnya kita balik lagi. Ya. Setiap seorang pemimpin itu pasti punya gayanya masing-masing. Mungkin ada pemimpin A yang memiliki gaya misalkan dia nggak tahu mau, pokoknya apa-apa hanya diberikan ke seorang anggotanya aja. Ada seorang pemimpin yang apa-apa kerja sendiri, kayak si anggotanya ini pokoknya udah sama kerja sendiri. Ada juga mungkin pemimpin yang mempunyai itu semua. Kalau apa tadi pertanyaannya? Sifat yang semua pemimpin itu harus punya gitu loh. Kalau menurut aku sifat yang semua pemimpin harus punya itu, ini menurut aku ya, sudut pandang aku. Pendapat pribadi aja. Ya, kalau pendapat pribadi, pasti yang pertama itu humble. Humble. Kayak gimana contohnya tuh? Seorang pemimpin tuh harus punya sifat humble. Baik itu mau ke anak-anak anggotanya, mau ke luar dari anggotanya, ataupun mau ke manapun itu harus humble. Terus yang kedua, seorang pemimpin tuh menurut aku harus bisa menjadi cerminan. Cerminan untuk bawahan dan anggota-anggotanya yang lain ya. Pasti, karena sesuai yang ada di lambang apa tuh? Udah aku lupa lambang yang apa yang tuh di ya ada yang dalam lambang kan yang seorang pemimpin adalah yang menjadi cerminan untuk anggotanya. Nah itu karena perlu kita ketahui juga seorang pemimpin itu kan sebagai penggerak dalam suatu organisasi. Anggaplah kita ini sebagai nahkoda yang membawa kapal. Jika kita gagal, ya berarti kapal juga akan bertabrak. Seperti juga sebagai seorang pemimpin. Dan menurut aku menjadi pemimpin juga itu adalah suatu seni. Karena seninya itu gimana kita memimpin suatu organisasi yang dimana bukan kita yang harus meluruskan pandangan anggota-anggota kita, tapi kita sendiri yang harus lurus mengikuti pandangan anggota kita. Karena perlu kita ketahui, suatu organisasi itu kan pasti terdiri dari beberapa kepala. Kita nggak bisa maksa satu kepala itu, seluruh kepala itu ikut dengan kepala kita nggak bisa. Nah itulah menurut aku salah satu yang paling penting juga tugas pemimpin itu sebagai penengah. Ketika terjadi yang namanya musyawarah, ketika terjadi yang namanya mungkin perselisihan atau slack ya, bisa kita masalah yang ada ya, yang tiba-tiba. Nah itulah tugas pemimpin itu di situ. Gimana caranya? Dia bukan ikut dalam satu pihak, dia bukan ikut dalam satu sudut atau satu kubu. Netral ya. Tapi dia harus netral. Tapi netral juga bukan yang kayak netral. Aku nggak tahu apa-apa, enggak. Netral dalam artian itu kayak fungsi kita ini benar-benar dipakai untuk menjadi penengah. Ketika misalkan contoh Noval punya pemikiran A, terus rekan kamu tuh misalkan Siva punya pemikiran B, kalian ini berdebat. Nah, fungsi aku di sini tuh buat meluruskan pandangan kalian. Kita pakai yang namanya sistem win to win. Kita cari keputusan yang sama-sama menguntungkan, biar kamunya enak, rekan kamu Siva juga enak. Nah, sama yang terakhir, mungkin yang paling berat itu seorang pemimpin harus siap yang namanya punya tanggung jawab yang besar. Pasti. Tuh, karena banyak sebenarnya mungkin kata-kata yang sering ngomong kan ketika kayak kita menjabat tuh, kalau si organisasinya gagal tuh karena itu murni kesalahan seorang pemimpin. Tapi kalau berhasil tuh mungkin karena murni karena kerja keras anggotanya. Dan itu memang benar. Ketika organisasi yang kita pimpin itu gagal, itu murni kesalahan aku. Karena gimana caranya? Aku nggak bisa menjaga tanggung jawab aku sendiri. Tapi ketika organisasi itu berhasil, itu bukan murni kerja keras aku, tapi itu murni hasil dari anggota-anggota aku. Karena mereka bisa berhasil untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kalau gagal, itu otomatis pasti aku yang kena. Karena aku ini nggak bisa menjaga suatu tanggung jawab aku yang udah diberikan ke aku. Paling itu, kalau menurut aku, sudut pandang aku, pemimpin itu harus seperti apa, harus memiliki sifat seperti apa. Tapi juga ini mungkin berbeda-beda pandangan. Ya, karena kan beda orang, beda pemikiran ya, juga ya. Ya, kita jadi orang di sini sebagai ruang diskusi. Ya, ini mah sharing aja apa ya. yang Ziti udah ngalamin, apa yang saya udah alamin. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya kalau nggak salah. Tadi kan udah mau ngomongin tentang tanggung jawab, dan itu berat dong. Pasti punya tantangannya sendiri setiap ketua itu. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar yang udah dilalui sama Zit ini saat di OSIS, saat menjabat? Apa tuh? Kalau untuk tantangan terbesar, ini nggak ada ditutupin kan? Enggak, kita sharing aja. Jangan malu. Kalau untuk tantangan terbesar sih, sebenarnya tadi udah disebutin, yang pertama ya tanggung jawab. Karena gak semua orang itu bisa punya tanggung jawab sebesar itu, karena baik lagi
menjadi seorang pemimpin itu jangan karena paksaan, jangan karena perintah, tapi emang harus kemauan dari diri sendiri. Sebelum kita memimpin anggota, kita harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Kalau tantangan terbesar mungkin selama hampir aku setengah periode mungkin menjabat sama Arval, tentu yang jadi masalah itu pertama menurut aku diri aku sendiri, dan yang kedua angkatannya sendiri. Contohnya gimana tuh dari diri kamu sendiri deh? Kalau diri aku sendiri itu kadang mungkin kita berbeda-beda juga sifat kita. Ya. Kalau dari diri sendiri aku nih, aku mikir tuh yang jadi halangan aku tuh ego. Karena kadang ego aku nih masih bisa menguasai mental aku, ego aku nih masih bisa menguasai pikiran aku. Ketika aku beradu sama ego aku justru malah bisa jadi aku yang kalah tapi ego aku yang menang. Dan itu salah satunya. Ketika misalkan capek, ego aku capek, nah itu aku bisa lebih milih istirahat daripada kayak kerja. Tapi mungkin yang bikin susahnya itu karena aku masih bisa nahan ego aku, dan itu yang salah satu yang paling susahnya. Dan kalau yang kedua dari anggotanya sendiri, dari organisasi itu sendiri, ya mungkin ini para yang lain mungkin atau pemimpin-pemimpin lain yang di luar sana udah tahu Ya, yang anggota nggak usah terlalu banyak ya mungkin. ya untuk kalau ada angkatan 34 yang lain juga sebagai introspeksi aja ini. Langsung dari Nah, diskusi biasa. Diskusi. Ini mah kita sharing aja. Ya. Sebagai evaluasi aja buat kitanya masing-masing. Jadi apa? Dari anggotanya Kalau tuh dari anggotanya sendiri gini, baik lagi sesuai yang tadi aku omongin tadi, kita ini kan terlahir dari organisasi itu dari berbeda-beda sudut pandang, dari berbeda-beda kepala. Kita nggak bisa kayak bikin semuanya itu jadi satu arah. Kita nggak bisa, karena baik lagi ya organisasi itu ya kita kan dari banyak-banyak orang kan, kayak kita punya pemikiran apa, orang lain punya pemikiran apa, beda-beda ya. berbeda-beda. Dan itu salah satu yang menjadi tantangan terbesar seorang pemimpin, karena kalau misalkan tuh kayak namanya perbedaan pasti suka ada yang namanya perselisihan, pasti suka ada yang salah satu tuh strike atau nggak suka. Dan itu yang menjadi ujian terbesarnya itu, karena kan kita kayak mikirin gimana caranya nih, pokoknya nih ketika terjadi sesuatu tuh kayak jangan sampai kita merugikan suatu pihak, tapi kita menguntungkan kedua pihak. Jadi win-win solution gitu ya. Nah Jadi iya, dapatnya enak. iya. Contoh misalkan ketika ada suatu program kerja, ya kan, ini sebagai contoh gitu ya, Sekbid 2 mengusulkan ini, Sekbid 3 mengusulkan ini, pasti di antara itu terjadi yang namanya perdebatan. Ya. Dan disitulah salah satu mungkin menurut aku ya sebagai hambatan, tapi nggak hambatan besar, hambatan kecil. Karena kita bahasanya nih kalau kayak kita ngambil langkah satu aja bisa jadi salah. Kita harus memikirkan juga buat jangka panjangnya. Ya gimana caranya, balik lagi win-win solution. Nah, sama yang ketiga, kalau buat masalah ini sama, balik lagi ke anggotanya sendiri. Karena terkadang nih masih banyak mungkin anggota-anggota mungkin ya dari sekolah kita doang, sekolah yang lain tuh kayak maaf kata kasar kayak bodoh amatan. Ya, nggak peduli gitu. Nggak ya. peduli gitu. Lepas tanggung jawab mereka. Ya, yang pasti gimana caranya, kayak gua nih bepergian, ya gua pakai alamat. Tapi gak mikirin kayak kerja keras mereka. Paling ya itu nggak usah diomongkan terlalu banyak. Ya, Orang-orang juga udah bisa tahu. personal itu men. Ya. Ini mungkin buat angkatan 34 yang nonton, bisa buat kalian untuk jadi evaluasi. Mantap. Walaupun kalian ingin rasakan nggak benar, tapi tetap harus evaluasi diri. Harus jangan mementingkan ego dulu ya. Nah ya itu Kebersamaan dulu. Ya ego aja, mungkin aku juga punya ego. Ya. Yang tanggung jawabnya besar aja pasti punya ego, apalagi kayak bukan mengecilkan, tapi kalian aja punya ego, dan pasti harusnya kalian lebih bisa kontrol ego kalian daripada ego aku. Harus lebih dewasa pokoknya Maya. Iya. Sama tadi kayak yang Ziti mention tadi kan ada setiap ada sesuatu misal program kerja atau dilaksanakan ada perselisihan, ada perdebatan. Pastinya ada yang mungkin ya dan aja belum dewasa jadi kena hatinya mereka. Nah itu salah satu fungsi ketuanya seperti itu tuh. Gimana caranya yang ketika ada perdebatan itu
tujuannya cuma satu, win-win solution. Karena organisasi ini mungkin ya suatu seni gimana caranya kita menggapai satu visi tapi dengan pikiran yang berbeda-beda. Kita mengambil satu arah yang bisa berbarengan dengan sekolah, dengan pikiran-pikiran yang banyak, dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, anak-anak hebat. Disitulah fungsi ketua. Gimana caranya walaupun kita dengan berbeda-beda pikiran, tapi kita bisa mengarah ke satu visi yang kita ingin bersama-sama. Dan itulah yang namanya seni dan mungkin seni dalam organisasi. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya yang agak nyambung sebenarnya sama topik yang tadi itu. Pertanyaannya adalah cara menjaga nih Sydney selama menjadi ketua, cara menjaga komunikasi satu sama lain dengan baik itu bagaimana? Dari personal experience-nya Sydney gimana? Nah ini agak bersih ya sebenarnya. Tidak sih, agak ya maafkan aja buat penonton yang mungkin mendengar ya. Jadi ya happy mereka. Silakan. Cara menjaga udah ngomongin juga ya. Pertama itu humble. Kita nih harus humble. Kita nih harus enak. Mungkin kalau obrolan kalau perempuan mungkin bahasanya itu heart to heart, hati-hati ngobrolnya ya. Nah ya. Itu juga sebagai pemimpin juga seperti itu. Gimana caranya ketika ngobrol tuh hati dari hatinya tuh harus kena dulu, pikiran dari pikiran itu harus satu dulu. Dan sama satu apa-apa kalau misalkan kita mau yang namanya itu ngobrol atau menjaga kebiasaan, jangan pernah melibatin yang namanya emosi. Karena kalau kita udah emosi, aku jamin pasti buat yang nonton juga kalau kita lagi kayak ngobrol terus kita emosi nih, pasti itu semua bakal hancur. Karena emosi ini mungkin untuk beberapa orang susah banget buat dikendaliinnya. Karena itu mungkin jadi tekanan buat mereka atau nggak tahu semacamnya. Cuman kalau ngobrol jangan pernah libatin yang namanya itu emosi. Karena kalau emosi otomatis udah itu semua bakal kacau. Karena kayak gimana caranya nih emosi makan contoh gitu kayak aku ini emosi nih lagi dialog ini. Nah ternyata emosi aku nih yang menang. Nah itu nggak akan terjadi apa-apa tapi justru malah yang adanya kekacauan. Karena aku gak peduli, pokoknya kayak ego aku nih, emosi aku nih harus terluapkan. Nah itu jangan pernah sampai. Terus kedua nih, kalau untuk menjaga keharmonisan dari suatu angkatan, sebenarnya itu bukan tugas aku doang. Itu sebenarnya tuh menurut aku satu angkatan itu pasti harus tugas bersama ya. Tugas bersama itu, karena ya baik lagi organisasi ini kita terdiri dari beberapa orang dengan cara pemikiran yang berbeda-beda, dan itu harus perlu kita garis bawahi. Obrolan kita di sana kayak menjaga komunikasi itu yang pentingnya di situ. Paling buat aku untuk masalah itu karena mau kita nyari apapun juga kalau kita dari kita jaga enak ya udah nggak enak. Hanya yang pertama itu humble dan kita nih ngobrolnya harus enak. Justru kalau menurut aku ya lebih bagus nih kayak kita nih mungkin curhat satu sama lain. Kita ada obrolan itu kita saling terbuka, sama-sama terbuka, kita saling sama-sama mengeluarkan ide-ide, kita saling bercerita. Dan yang bagusnya lagi nih kalau si anak itu punya pemikiran OSIS ini dia jadi rumah kedua. Ya itu jadi lebih gampang buat silaturahmi dan jadi kayak persisihan itu mungkin kita bisa anggap nih kayak sekolah ini suatu rumah. Dan rumah itu pasti punya ruangan-ruangan dan kalaupun juga sama. Dan anggaplah ini kayak OSIS ini sebagai ruangan kedua kalian di rumah. Kalian saling bertukar cerita, kalian saling bertukar pengalaman, yang menjaga satu sama lain. Dan makanya itu kalau dari tempat ruangan kita aja nggak nyaman, nggak enak, kedepannya juga nggak akan enak terus. Hanya dari ruangan itu juga, dari OSIS itu juga kita harus nyaman satu sama lain dulu. Dengan nyaman barulah muncullah ide-ide yang bisa kita kembangkan, ide-ide yang bisa kita raih. Kita mempunyai satu visi yang kita bisa gapai secara bersama-sama. Dan itulah pentingnya menjaga komunikasi. Terus apa pertanyaannya? Ada lagi? Pertanyaan terakhir nih ya. Terakhir mungkin di sini juga udah capek, udah mau pergi. Bahasanya santai. Pertanyaan terakhir itu setelah banyak yang jadi tadi cerita tentang keluh kesah di OSISnya, perselisihan, perdebatan, kesan pesan
yang mau Zidni berikan nih buat angkatan 34 ataupun SMP 17 setelah menjabat menjadi ketua OSIS ini apa? Paling kalau untuk kesan dan pesan kayaknya aku buat 34 aja. Ya. Kalau untuk kesannya mungkin untuk menjabat cukup wow, Terkejut ya. terkejut karena jujur ini kita sambil saling aja mungkin ngobrol. Aku nih terlahir dari seorang anak homeschooling Ya. dengan keterbatasan pertemanan, terus juga yang aku nggak mengenal lingkup luar. Terus ketika SMP langsung alhamdulillah menjabat langsung jadi ketua OSIS. Wah. Kalau untuk kesan cukup, nah itu terkejut, terkaget. Tapi di balik kagetnya itu lebih banyak nilai positif yang bisa kita ambil. Karena banyak nilai yang bisa kita ambil nih secara tidak sadar dan secara sadar. Secara tidak sadarnya yaitu kita punya relasi banyak, kita punya yang kayak kita juga nggak tahu tapi ternyata itu nilai plus kita menjadi seorang ketua OSIS. Bisa menginfluence orang lain dalam hal yang positif. Nah ya, untuk pesan itu dibalik kata kaget dan mungkin kalau untuk capek pasti, karena kalau capek mah ya namanya juga manusia pasti mereka pasti punya capek. Iya. Itu aku anggapnya udah biasa karena aku jadi nggak jadi ketua OSIS juga ya capek. Harus capek, manusia nggak capek berarti belum kerja, belum jadi Ya, manusia. belum jadi manusia ya benar. Terus kalau untuk pesan mungkin buat 34 apa ya? Biar lebih masuk ke hati 34 ya, silakan ya itu ke kamera. Biar masuk gitu 34. Kalau buat 34 mungkin nggak usah banyak-banyak, paling inti aja yang aku ngomongin bahwa seluruh 34 jadilah OSIS ini sebagai rumah kedua kalian, jadilah OSIS ini sebagai tempat kalian untuk sharing, tempat untuk kalian bercerita, menukar ide pikiran. Ayo kita pasti bisa menggapai suatu visi dengan cara bersama-sama. Jadikanlah tempat untuk kita sharing ini sebagai tempat ternyaman kita, karena biar depannya juga enak. Biar lebih gampang apa-apa yang nggak terhalang oleh dendam atau ego satu sama lain. Nah itu dia. Mungkin sekian ya buat episode kali ini yang saya tangkap dari pembahasan yang Jimmy tadi bilang tuh, sukses itu butuh proses, bukan butuh protes. Sekian dari saya Noval Saputra dan Zidni Manafi. terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.